89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mulatu, seperti biasa di jam 10 ya, kita selalu mengadakan talk show ataupun podcast Tebak Bicara atau talk show Mulatu FM. Dan pagi ini, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang memang sangat dekat banget dengan kehidupan masyarakat, yaitu infrastruktur untuk pemerataan ekonomi Kabupaten Lebak. Karena ya kita semua tentu merasakan ya bahwa jalan yang baik, jembatan yang kokoh, hingga akses transportasi yang memadai itu akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, untuk membahasnya sekarang telah hadir bersama kita ada Bapak Hamdan Soleh, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Selamat pagi Pak Hamdan, apa kabar? Alhamdulillah pagi. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, perjalanan ya dekat lah Pak ya. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kesempatan pagi hari ini di sela aktivitas yang sangat padat pastinya Pak ya. Oke, sahabat Mulatu mengenal Bina Marga dan infrastruktur ya. Baik Pak, supaya sahabat Mulatu ini semakin mengenal Dinas PUPR nih ya Pak ya. Khususnya bidang Bina Marga. Kita mulai dari pertanyaan yang ya paling mendasar lebih dulu aja ya. Apa saja sih tugas dan fungsi bidang Bina Marga di Dinas PUPR Kabupaten Lebak? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Itu poin aja. Jadi tugas dan fungsi bidang Bina Marga di Dinas PUPR khususnya itu menangani pembangunan jalan dan jembatan. Pembangunan jalan dan jembatan. Oke. Jadi tugasnya adalah mengenai pembangunan jalan dan jembatan. Nah, selama ini masyarakat identik dengan pembangunan jalan ya. Padahal kan pekerjaan Bina Marga tentu lebih luas. Bisa dijelaskan kepada sahabat Mulatu di luar sana? Untuk kondisi jalan kabupaten, kita alhamdulillah di kondisi mantap itu di 75%. 75%, oke. Dan kondisi tidak mantapnya di 25%. Jadi ada kondisi mantap dan tidak mantap ya? Ya. Masih banyak juga PR-nya juga. Masih banyak PR ya, oke. Panjang jalannya itu kurang lebih yang tidak mantapnya ya, kurang lebih di 180 km. 180 km. Berarti kalau diperkirakan dari Rangkas Bitung ke Citeras sampai nggak lewat? Lebih. Oh lebih. 180 itu Jakarta Bandung. Jakarta Bandung PP. Satu kali jalan. Oh, satu kali jalan. Oke. Seperti itu. Lumayan berarti. Dan kalau dilepas kan tersebar. Iya betul. Jadi kalau misalkan dikumpulkan ya jarak sampai segitu gitu ya. Oke. Nah, Pak, mengapa pembangunan infrastruktur selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah? Jadi tolak ukurnya itu kan kita di pelayanan dasar ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Jadi salah satunya infrastruktur itu menjadi tolak ukur keberhasilan daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, jadi memang pembangunan infrastruktur itu adalah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah ya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau melihat kondisi Kabupaten Lebak saat ini nih, bagaimana gambaran perkembangan infrastruktur jalan yang sudah dibangun? Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita secara kuantitatif maupun kualitatif kita mengalami peningkatan. Untuk tahun 2026 ini untuk jalan poros desa kita membangun kurang lebih 42 titik jalan poros desa. 42 titik jalan poros desa tersebar di 28 kecamatan. Oke. Jadi semua ini sudah berjalankah atau memang lagi berjalan nih? Yang sedang berjalan ada. Jadi dari 42 ruas jalan itu 30 titik sudah berjalan. Sisanya 12 titik lagi masih dalam proses pengadaan barang dan jasa. Oke. Berarti sekarang lebih terfokusnya sendiri untuk ke jalan dulu ya. Betul. Karena tinggal sisa berapa tadi 12 titik ya. Nah, untuk tantangan terbesar dalam membangun infrastruktur di wilayah Kabupaten Lebak yang memiliki kondisi ya memang kita tahu ya geografisnya seperti apa. Gimana nih Pak untuk tantangannya? Secara geografis pastinya kita kesulitan melalui akses. Akses menuju titik lokasi penanganan. Biasanya
kondisi berbukit, terjal, tanjakan terjal atau turunan yang curam, itu menjadi kesulitan kita untuk mengakses ke lokasi, sehingga kita mengambil alternatif penanganannya. Kalaupun ditangani dengan beton, kita tidak bisa menggunakan beton ready mix. Makanya kita menggunakan sistem side mix, beton dicampur di tempat atau manual lah bahasa ini. Berarti kualitasnya berbeda dong Pak kalau begitu. Secara kualitas kita tetap sama. Tetap sama ya. Cuma prosesnya yang beda gitu. Nah, prosesnya aja. Komposisi kita sama. Cuma proses pengolahannya aja. Kalau ready mix kita tinggal tuang di lokasi, tapi kalau side mix itu kita kumpulkan bahan, material, semen, batu, pasir, baru kita campur di tempat, baru kita tuang. Oke. Yang paling sulit Pak untuk pembangunan jalan sendiri dari mana nih? Khususnya di Lebak ini wilayah tengah. Sobang. Itu terkendala dengan akses yang harus melewati jembatan gantung. Oh, ada jembatan gantung. Ada jembatan gantung, tapi alhamdulillahnya udah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, sehingga mengangsur material lebih mudah. Dan kemudian di wilayah Cibeber, Nah, itu yang tadi di wilayah perbukitan, pegunungan yang memang aksesnya sangat tanda kutip sulit lah untuk ditempuh. Betul. Nah itu kan kalau misalkan daerah pegunungan itu kan agak sedikit menanjak ya. Iya. Kalau untuk pengecoran kan pasti ikut ke bawah tuh Pak Guru. Iya. itu teknis sih. Teknis ya. Iya. Jadi rahasia dong. Gitu ya. Bisa disiasati. Oke. Menarik sekali ya sahabat Matli. Jadi ternyata memang pembangunan infrastruktur ini bukan hanya soal pembangunan jalan semata ya, tetapi juga bagaimana membuka akses masyarakat menuju berbagai layanan dan pusat kegiatan ekonomi. Nah, setelah jeda berikut kita akan membahas lebih jauh bagaimana pembangunan infrastruktur mampu mendorong kemerataan ekonomi hingga ke berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Tetap bersama kami di podcast Lebak Bicara. Ya, 89.1 FM, sahabat Wadli masih di podcast Lebak Bicara bersama Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Untuk pagi hari ini, Pak Hamdan, kita sering mendengar istilah bahwa jalan merupakan urat nadi perekonomian. Nah, bagaimana sebenarnya kaitannya gitu? Antara merupakan ini urat nadi perekonomian, lalu bagaimana sebenarnya kaitannya gitu? Jadi fungsi jalan sendiri kan itu untuk akses ya, mobilitas barang dan jasa. Tentunya itu sangat berkaitan dengan kegiatan masyarakat untuk suplai hasil alam, hasil panen bumi. Jadi dengan jalan yang baik tentunya proses mobilisasi barang dan jasa menjadi lebih mudah ya, diaksesnya dimudahkan. Yang pasti untuk akses transportasinya juga lebih mudah ya, dan juga untuk pengiriman ataupun mendatangkan barang sendiri itu lebih mudah juga gitu kan. Nah, untuk sahabat-sahabat yang belum tahu, buat kamu yang memang sekarang lagi stay lewat layanan analog, kamu juga bisa coba untuk ikut di podcastnya di TikTok dan juga Instagram ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pembangunan jalan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan manfaat apa saja yang langsung dirasakan masyarakat ketika akses jalan menjadi lebih baik? Yang ini testimoni dari warga, alhamdulillah setelah jalan dibangun, mereka lebih mudah untuk memasarkan hasil bumi. Tentunya dengan biaya transportasi atau akomodasi yang lebih ringan. Kalau sebelumnya pada saat kondisi rusak itu harus diangsur, membawa hasil bumi ataupun apapun itu barang dan jasa, tapi setelah kondisi jalan baik itu lebih efisien ya, lebih dimudahkan lah. Lebih efisien, lebih dimudahkan juga kalau misalkan jalannya benar-benar mulus seperti seperti kain sutra. Oke Pak, wilayah Kabupaten Lebak nih yang sekarang menurut Bapak sendiri mengalami perkembangan ekonomi ya, setelah akses jalannya diperbaiki, kira-kira ada nggak contohnya untuk di Kabupaten Lebak sendiri? Daerah mana tuh Pak? Yang awalnya terisolir itu kita di Sobang ya.
Di Subang, oke. Di Subang awalnya kondisi jalan rusak, jarak tempuh misalkan 30 kilo harus memakan waktu misalkan 2 jam, 3 jam. Okay. Tapi dengan kondisi jalan yang mantap atau yang tadi disebut jalan sutra tadi, bisa memangkas waktu tempuh yang awalnya 3 jam bisa menjadi 1 jam. Bisa jadi 1 jam. Apalagi kalau misalkan itu disediakan jalan tol sekali langsung 12 gitu. Jadi kan. Bisa mempersingkat waktu tempuh. Betul. Nah ini Pak yang mungkin agak sedikit dilema kali ya dalam menentukan prioritas pembangunan jalan. Nah, indikator apa saja yang menjadi pertimbangan Dinas PUPR? Yang pertama tentunya tingkat kerusakan jalan. Tingkat kerusakan jalan. Dengan tingkat kerusakan jalan yang tinggi, tentunya itu menjadi prioritas kita. Yang kedua itu pemanfaatnya di daerah tersebut, jumlah kakaknya paling banyak. Terus daerah yang mendukung atau tematik menuju kesehatan, ke akses kesehatan, ke akses pendidikan, ataupun yang menuju ke ketahanan pangan. Dan ditambah lagi yang satu lagi itu akses menuju daerah yang disebut kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Iya. Oke, yang dimaksud T3 itu. Iya. Oke. Jadi ada beberapa prioritas pembangunan jalan ya, sahabat Mulatuli, yang tadi sudah dijelaskan seperti mungkin dari jumlah kakaknya, terus juga akses seperti ke dinas kesehatan dan lain sebagainya ya, ke fasilitas-fasilitas yang memang semua masyarakat sangat membutuhkan, gitu kan. Nah, ini bagaimana upaya Dinas PUPR agar pembangunan dapat dirasakan secara merata, termasuk di wilayah pelosok? Tentunya kita berupaya untuk mengakomodir semua aspirasi warga melalui musrembang ya. Kalau pola pengambilan usulan dari bawah itu melalui musrembang. Dan tentunya kita juga berupaya untuk mengintervensi yang sebenarnya jalan desa itu kewenangan desa, pihak desa, tapi dengan program pembangunan pros desa, pihak kabupaten bisa untuk mengintervensi pembangunan jalan tersebut. Juga kita menggunakan kolaborasi dengan pihak dinas provinsi, dari pihak provinsi Banten melalui program Bank Andra. Nah, ini juga kita manfaatkan untuk menyentuh daerah-daerah yang memang membutuhkan akses jalan untuk mendukung pendidikan, kesehatan maupun ketahanan pangan. Oke. Nah Pak, kalau misalkan mengenai pembangunan yang dapat dirasakan secara merata nih, kalau misalkan dari ujung dari Banten Selatan sendiri, dari Lebak Selatan sendiri, itu batas yang paling jauh daerah mana Pak? Kita di Cilograng ya? Itu sebelah selatan ya? Sebelah selatan. Oke. Itu di desa Girimukti, terus desa Pasir Bungur yang sekarang berjalan tuh, sama desa Cijengkol ya, Cijengkol ya kurang lebih ya. Cijengkol ya dari sana kan. Oke. Jadi itu yang kita Gunung Batu. Gunung Batu. Ya. Oke. Gunung Batu, Girimukti sama Pasir Bungur. Itu yang di ujung selatan. Oke. Untuk yang di seberangnya? Di ujung utaranya itu kita di Guradog, oke. Di Cipanas, di Gajruk, terus di Lebak Gedong, itu di utara. Di utara ya. Kalau Curug Bitung sendiri itu Pak? Curug Bitung utara. Oh utara itu, ya. Itu Guradog masuk kecamatan Curug Bitung. Oke, baru tahu saya. Ternyata emang masuknya Curug Bitung ya itu ya. Iya. Guradog juga ya. Oke Pak, ini luar biasa sekali ya sahabat Mulatuli. Jadi memang pembangunan infrastruktur ternyata memang memberikan manfaat yang sangat luas nih. Mulai dari percepatan mobilitas masyarakat, terus juga memperlancar distribusi hasil pertanian, hingga membuka peluang usaha baru pastinya. Namun membangun saja tentu belum cukup ya, karena infrastruktur ini juga harus dijaga agar tetap awet dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kita akan bahas
setelah yang satu ini. 89 Multat FM, cerdas, informatif dan selalu masih di podcast Lebak Bicara dan masih bersama Bapak Hamdan Soleh dari Dinas PUPR Kabupaten Lebak ya. Tadi kita sudah bahas mengenai jalan dan kita masih membahas jalan karena ya sahabat itu tahu sendiri ya, kalau misalkan sering scroll di sosmed dan lain sebagainya itu mereka mengeluhkan ya, masyarakat ya mengeluhkan itu mengenai jalan gitu kan Pak. Pak, seberapa penting pemeliharaan jalan dibanding pembangunan jalan baru? Untuk pemeliharaan jalan tentunya sangat berperan. Kalau jalan tidak dipelihara, sebaik apapun jalan, tentunya pasti akan mengalami penurunan fungsi ya. Okay. Seperti genangan air, kalau tidak segera ditangani, pastinya akan membuat jalan semakin rusak. Termasuk juga lintasan kendaraan yang lewat, kalau memang melebihi kapasitas jalan, pastinya juga berkontribusi terhadap kerusakan jalan. Okay. Jadi pemeliharaan jalan sangat berperan penting untuk kemantapan jalan tersebut. Dibanding pembangunan jalan baru. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan pemeliharaan jalan itu kan karena memang jalan yang sudah ada tinggal dipelihara. Iya. Kalau pembangunan jalan baru berarti kan itu harus Pak, budgetnya kali ya. Iya. Pak, ada penambahan budget berarti ya di situ ya, anggaran yang mungkin lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, penyebab kerusakan jalan yang paling sering ditemui di Kabupaten Lebak. Untuk jalan di Lebak ini karena karakteristiknya atau geografisnya di wilayah perbukitan dan di pesisir pantai, tentunya sangat berpengaruh terhadap kemantapan jalan itu drainasenya. Sistem drainasenya yang emang sampai sekarang kadang pembangunan jalan tidak disertai dengan pembangunan drainase yang baik. Tidak seimbang lah. Misalkan panjang jalan yang ditangani 500 meter tapi drainasenya mungkin hanya 100 meter. Makanya yang 400 meter itu dalam kondisi rawan gitu. Okay. Itu yang malah bisa merusak tatanan jalan yang sudah ada. Selain drainase, tentunya kendaraan yang lewat ya, yang overload. Ya. Kendaraan. Kalau jalan desa dia dibatasi di 3 ton. 3 ton, oke. Untuk jalan kabupaten dia di 8 ton. Jadi kalau memang kondisi kendaraannya melebihi kapasitas muatan jalan, tentunya pasti akan lambat laun ikut merusak jalan gitu. Berarti harusnya ada penambahan rambu-rambu kalau gitu Pak ya. Apalagi Kabupaten Lebak gitu kan. Nah, lalu Pak, bagaimana mekanisme penanganan apabila masyarakat menemukan jalan yang rusak? Untuk penanganan sendiri, jadi masyarakat kalau memang menemukan kondisi jalan yang rusak, yang kondisinya membahayakan pengguna jalan, bisa melaporkan hal tersebut melalui portal PUPR, oke. Ataupun melalui aplikasi Sigap Tanggap. Oke, ada aplikasi Sigap Tanggap untuk sahabat Mulatli yang memang ingin melaporkan atau menyampaikan atau masukan kepada Dinas PUPR ya, melalui saluran yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Hamdan ya. Lalu Pak, apa yang dapat dilakukan masyarakat agar jalan yang sudah dibangun ini tetap terjaga kondisinya? Tentunya kami mengharapkan kerjasama masyarakat, terutama jika ada pengguna jalan atau kendaraan berat yang melalui jalan desa, tentunya mereka sama-sama ikut menegur lah untuk kendaraan tersebut agar tidak melalui jalan tersebut atau melalui kendaraan tersebut dengan membawa muatan yang overload gitu. Oke. Berperan aktif ya tentunya. Oh, berarti ada
ada sedikit kewajiban ya dari masyarakat untuk mengingatkan. Iya, gitu kan? Ada rasa memiliki lah lebih dari masyarakat. Pak, kayaknya harus dijelaskan juga Pak, karena di jalan itu ada marka yang warna putih dan warna kuning. Nah itu mungkin di antara sahabat waktu ada yang nggak tahu gitu. Untuk marka warna kuning itu berarti jalan itu kewenangan dari Kementerian PUPR. Iya, warna kuning. Warna kuning. Yang di tengahnya untuk kementerian. Untuk yang putih di tengah itu kewenangan dari PU provinsi ataupun PU kabupaten. Ya. Jadi ya sahabat Watri, jangan sampai salah ketika nanti kamu mau menyampaikan mau melaporkan gitu kan mengenai kerusakan jalan. Jangan sampai salah ketika dilaporkan ke bagian pihak provinsi ataupun kabupaten, kamu yang laporannya warna kuning ya. Itu nggak nyambung ya, karena memang mau disekeras apapun gitu kan, tetap karena bukan kewenangan ya dari kabupaten ataupun provinsi. Jadi kalau misalkan mau menyampaikan, kamu lihat dulu marka jalan itu warna kuning atau warna putih gitu, biar tidak salah paham. Oke Pak, saya lihat di sini Bapak bawa sebuah data nih Pak. Boleh dijelaskan Pak, data apa yang sudah Bapak bawa nih? Iya, dari data yang ada di tahun anggaran 2026 di Kabupaten Lebak, kita alhamdulillah mendapatkan bantuan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Untuk Kabupaten Lebak ini kita mengusulkan di 11 ruas jalan dengan panjang jalan 22,15 km dengan bantuan biaya 61,5 miliar. 61,5 miliar. Iya. Untuk Kabupaten Lebak atau Kabupaten Lebak? Untuk Kabupaten Lebak. Khusus Kabupaten Lebak. Oke. Dikhususkan nggak untuk daerah mana gitu? Ya, wilayahnya tersebar mulai dari Curug Bitung, Malingping, Wonosalam, Cibubur, Panggarangan, Cilograng, Gunung Kencana. Jadi ada berapa? 8 kecamatan yang tersentuh program Bang Andra. Oke. Tapi Pak, saya takjub ketika jalan ke Wonosalam. Iya. Ya, bibir-bibir pantai gitu kan. Sepanjang pantai itu jalannya luar biasa. Pertama bersih, kedua hitam, Pak. Membayangkan seandainya di Rangkas Bitung jalan seperti ini, kayaknya wah senang banget gitu. Kenapa lebih ke arah sana gitu Pak? Lebih ke arah ke wisata gitu. Iya. Memang untuk yang di Wonosalam itu statusnya jalan kementerian ya. Jalan kementerian ya. Oke. Yang pastinya mereka secara anggaran mungkin lebih besar daripada kita. Jadi kenapa akses wisata menjadi prioritas? Memang di periode sebelumnya, bupati sebelumnya memang pariwisata ini menjadi salah satu program unggulan Ibu Bupati. Dan untuk sekarang memang kita juga tetap mulai pembenahan mulai dari wilayah kota Rangkas Bitung. Kita bisa lihat di Jalan Siliwangi menuju Ona atau stadion menuju Polres, itu sedikit demi sedikit kita sudah tata dengan baik. Jalan Juanda, terus Jalan Sunan Giri, di depan Kodim itu. Terus di Kadu Agung melalui pabrik karet itu. Iya, betul. Itu beberapa ruas jalan kota sudah kita tata, sudah kita bangun dengan anggaran APBD yang lumayan ya. APBD yang karena begini Pak, ketika emang jalan kemarin ke Wonosalam itu cukup luar biasa gitu kan, istilahnya ya sampai wah jalan keren banget gitu kan. Kalau kita kembali untuk di kota Rangkas Bitung sendiri, ini kan yang menunjang untuk ke arah sana gitu kan. Secara saya gitu kan Pak ya, kenapa enggak gitu kan, Rangkas Bitung kenapa enggak harus seperti ini gitu, jadi seperti ini gitu kan, untuk menunjang ke arah sana gitu. Ya ternyata memang ada proses ya, ada beberapa proses. Oke, sahabat Watwi, ada yang sudah masuk untuk beberapa pertanyaan di 0811 86 8900.
Tapi kayaknya enaknya kita break aja dulu kali ya, biar pada penasaran. Dan pokoknya untuk menjaga infrastruktur ternyata memang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat ya. Nah, jadi sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat layanan WhatsApp di 0811806800, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811 8068 900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Selamat pagi Bu, saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi? Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak? Tenang Bu, hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan. Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa? Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu. Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia Maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya? Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis. Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun. Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai. Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain. Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal. Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia. Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebak. Ya, sahabat Multatuli masih bersama Dinas PUPR untuk pagi hari ini mengenai infrastruktur yang memang sudah dan juga masuk programnya Bang Andra ya Pak Hamdan ya. Dan seperti yang tadi Anda masih janjikan bahwa ada beberapa pendengar sahabat Multatuli yang ikut gabung di 0811 8068 900, seperti ada Dede di Rangkas Bitung di 0852 169349334 sekian. Pak, izin tanya, sekarang banyak proyek infrastruktur nih ya, tapi dalam kurun waktu beberapa bulan ini udah rusak lagi. Nah, dari PUPR sendiri pengawasannya seperti apa? Terus biar jalan ini awet. Dari pengawasan kita tentunya pertama
kita sudah menggunakan jasa konsultan pengawas. Yang kedua, selain jasa konsultan pengawas, kita juga ikut berperan serta melalui menugaskan staf teknis. Jadi tidak hanya mempercayakan pekerjaan terhadap konsultan, tapi juga kita melakukan pengawasan internal dengan menurunkan staf teknis untuk setiap paket kegiatan. Oke. Tapi masyarakat boleh ikut mengawasi nggak, Pak? Boleh. Jadi justru itu informasi terkait kegiatan jalan tentunya sangat diharapkan informasi dari masyarakat, dan tentunya peran aktif masyarakat bisa membantu kita untuk melakukan evaluasi terhadap rekanannya. Oke. Jadi untuk sahabat Mulatuli boleh ya untuk mengawasi, dan juga jangan lupa ketika memang jalan sudah mulus seperti sutra ya, jangan lupa untuk menjaganya. Ada Ujang di Wargun di 0857 9035 sekian. Bapak, PUPR tahun 2026 ini apakah desa-desa terpencil diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur? Dari 42 titik penanganan di 2026 jalan-jalan desa, di Warung Gunung itu ada Desa Sukaraja yang akan kita tangani. Jadi salah satunya yang menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang menuju perbatasan. Jadi tentunya kita melakukan skala prioritas penanganan untuk wilayah desa-desa terpencil ya. Itu ya untuk daerah Sukaraja ya. Tapi Pak, ada daerah dari Cibadak, Pak. Iya. Nah, yang ke arah Tunjung Tunjung Teja ya, Pak. Nah, itu ada Pak yang mungkin dalam proses kali sekarang ya. Untuk Cibadak itu satu itu di Pasar Keong. Itu yang menuju akses pesantren Manahijus Sadat ya. Itu dalam proses pembangunan. Satu lagi di Desa Tambak Baya. Nah, kalau yang ke arah Tunjung Teja memang kita belum ada programnya. Pastinya ke depan juga menjadi catatan kita untuk bisa kita akomodir di tahun berikutnya. Mudah-mudahan segera sih Pak ya. Siap. Karena itu kan jalan apa ya? Jalan pintas atau jalan arteri atau apalah gitu ya. Terus juga ada Angga di Cijoro di 0896 498 sekian. Pak, keluhan paling banyak untuk jalan itu kan lubang sama drainase. Mampet pas hujan ya pastinya. Itu karena drainase yang kurang baik. Nah, PUPR punya aplikasi nggak atau layanan pengaduan? Tadi yang kontak mungkin gitu. Untuk aplikasi kita ada di Sigap Tanggap melalui website ya. Ada website, terus juga aplikasi Sigap Tanggap ya untuk sahabat Mulatuli yang memang kamu kalau misalkan memang mau menyampaikan keluhan ya untuk mengenai jalan gitu kan. Nah, kamu bisa ya di aplikasi tersebut, lalu juga buka websitenya. Kalau nggak mungkin lebih gampangnya kamu coba cari medsosnya PUPR ada ya. Ada di Instagram. Ada di Instagram PUPR, di TikToknya juga ada. Ada ya. Jadi itu sahabat Mulatuli ya, ada ya dimudahkan lah untuk di Instagramnya sendiri dan juga di TikToknya kamu bisa kunjungi, kamu bisa tuh berkeluh kesah ke sana mengenai jalan ya, bukan mengenai kantong ya. PUPR Kap Lebak. Siap. Nah, terus juga ada Reza di 0819 3757 sekian. Pak, Lebak ini kan banyak daerah wisata ya. Kira-kira PUPR di 2026 ini ada nggak untuk prioritas jalan wisata atau sentra ekonomi untuk diperbaiki? Untuk wisata kita fokus di akses menuju Baduy.
Menuju Baduy. Ya. Nah, sekarang yang di tahun 2025-2026 untuk ruas jalan Simpang Cimboleger sudah tuntas kita tangani melalui program IJD, Impres Jalan Daerah. Dan di APBD-nya kita sedang menangani ruas jalan Lewi Damar Pasar Kupa atau Lewi Damar Simpang. Lewi Damar Simpang. Iya, itu dalam proses penanganan. Siap. Berarti ya untuk ke arah Baduy ya, wisata Baduy itu sahabat Watuli nanti bisa dinikmati ya, untuk jalannya yang mulus lah pokoknya, mulus kita ya. Bertahap. Lagi proses, kita bertahap juga ya. Oke. Satu lagi Pak, saya mau nanya mengenai ketebalan dari proyek jalan sendiri itu ada klasifikasinya nggak Pak? Iya, tentunya dari sisi perencanaan kita sudah menetapkan spesifikasi teknis. Jadi fungsi jalan itu nanti ditentukan dia sebagai fungsi jalan arteri atau jalan kolektor. Dan untuk APBD kita untuk tebal beton di jalan kabupaten itu 20 cm. 20 cm, ya, yang sudah berjalan. Untuk Rangkas Bitung sampai ke Gajruk itu tebalnya 20 cm. Dari Rangkas Bitung ke Gajruk tebal 20 cm. Apa dipukul rata 20 cm semua? Ya, untuk tebal sesuai desain perencanaan 20 cm. Oke. Kalau misalkan di bawah itu Pak? Kalau di bawah itu tentunya kita ada yang namanya punishment ya. Punishment. Ada punishment. Begitu kita lakukan evaluasi secara kuantitas maupun kualitas, ditemukan kekurangan, pastinya kita akan melakukan tindakan, melakukan pemotongan nilai kontrak. Pemotongan nilai kontrak. Iya. Tapi bukan karena dalam tanda kutip ya Pak ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya di 08778349 sekian. Pak, kenapa sih pembangunan jalan di Kabupaten Lebak terkesan lambat? Ya mohon jadi ibaratnya Lebak tuh kabupaten atau daerah yang sedang memperbaiki diri ya. Informasi dari Pak Bupati seperti itu. Tentunya kita dengan segala keterbatasan yang ada, kita mencoba untuk membangun dengan tadi itu skala prioritas. Jadi tidak semua sepanjang 180 kilo itu kita bisa bangun dalam 1 tahun anggaran. Jadi karena jalan rusak yang 180 kilo, sedangkan kemampuan kita hanya 20 kilo, maka terlihatnya mungkin secara grafik lambat ya. Jadi keterbatasan anggaran juga yang yang mempengaruhi gitu. Berarti mungkin terhambat dana juga ya. Terus kita harus memahami lah gitu kan Pak ya. Karena ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita kurang, padahal pihak terkait itu sudah memaksimalkan ya, seperti yang Bapak tadi diutarakan bahwa kalau misalkan jalan rusak itu 180 km, ternyata kita mampunya 20 km. Nah, kita harus nyari kemana gitu kan Pak ya. Betul. Terus ditambah lagi dengan beberapa prioritas yang memang harus didulukan gitu kan. Nah, itu ya sahabat Watuli, jadi harus kita pahami dulu ya. Nah, sahabat Watuli, sebelum kita mengakhiri perbincangan pagi ini, kita akan mendengar harapan sekaligus pesan dari narasumber kita terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebak ke depan. Kedepannya kita berharap apa yang menjadi program pemerintah daerah bisa menyentuh masyarakat yang memang sangat membutuhkan, tentunya melalui skala prioritas. Dan kita mohon dukungannya. Masyarakat bisa memberikan informasi baik kondisi jalan ataupun jembatan yang rusak melalui media sosial atau akun Instagram dan TikTok PUPR untuk tidak segan-segan memberikan informasi. Dan harapan kita mudah-mudahan kedepannya Lebak bisa lebih maju melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Untuk pesannya sendiri Pak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar dapat bersama-sama menjaga, memanfaatkan serta mendukung pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sehingga manfaatnya ini benar-benar dapat dirasakan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Kabupaten Lebak. Tadi kan harapannya ya, sekarang pesannya nih.
pesan kami dari Dinas PUPR kepada masyarakat, tentunya peran aktif masyarakat dalam menjaga atau memelihara kondisi jalan tentunya sangat diharapkan masyarakat bisa berperan aktif. Caranya mungkin dengan memberikan informasi ataupun kabar atau terkait kerusakan jalan, jembatan melalui media sosial yang ada, ataupun ke nomor WA pribadi saya juga bisa. WA pribadi? Boleh. Boleh Pak, sampaikan kalau gitu Pak. Kontak saya di 0831 9781 7551. Nah itu dia sahabat melatih, keterbukaan Pak Hamdan ini sudah memberikan satu informasi ya untuk sahabat melatih. Sekali lagi kalau misalnya memang ingin menyampaikan seperti yang tadi dikatakan ya. Bapak terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk Pak Hamdan Soleh dari Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak atas waktu dan informasinya yang telah dibagikan kepada sahabat Muatuli dan masyarakat di luar sana. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di Kabupaten Lebak. Jangan lupa untuk sahabat Muatuli juga yang memang gak sempat untuk melihat live-nya, kamu bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube-nya Radio Multatuli FM ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Siap. Dan sahabat Multatuli, kamu jangan kemana-mana karena masih ada beberapa lagu yang bisa kamu nikmati sampai dengan selesai nanti di Multatuli Pagi.